Rahman Rahim Allah masih menyertai perjalanan hidup kita, sehingga masih melekat dalam diri kita masing-masing cahaya iman dan Islam. Yang bersyukur sampai saat ini nikmat karunia dari Allah dapat kita rasakan. Berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan umat Rasulullah SAW, yang kehadiran Ramadan ini menjadi dambaan kita bersama. Hanya bulan Ramadan yang senantiasa kita mohon kepada Allah jauh-jauh. Kalau diriwayatkan dari berbagai macam literatur bahwa orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang meriwayatkan dari sejak ditinggalkan Ramadan menuju Ramadan akan datang sudah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecintaan Ramadan yang sudah mereka tinggalkan melekat, nempel dalam batinnya karena kerinduan dengan bulan Ramadan. Nikmat dan asiknya beribadah di bulan suci Ramadan yang tidak dia mau tinggalkan kerinduan cinta kasihnya dengan Ramadan, sehingga sepanjang tahun dia minta kepada Allah biar disampaikan kembali berjumpa dengan Ramadan. Ada riwayat lain yang menceritakan bahwa 6 bulan dari ditinggalkan dari akan berjumpa Ramadan, tahun ini sudah memohon. Kalau kita masuk pada rangkaian doa Rasulullah SAW, dari sejak bulan Sya'ban, bulan Rajab, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar bisa berjumpa dengan Ramadan. Saat ini doa kita sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam kekuatan iman dan Islam. Maka bagi kita adalah orang-orang yang masih mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah, dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan, maka pantasnya, seyogyanya, harusnya kita dapat mempersiapkan diri dan berniat totalitas beribadah di bulan suci Ramadan saat ini yang kita sudah berada di dalamnya, hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan. Maka buat kita adalah orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Allah, dijagain oleh Allah iman Islam kita. Makanya dalam Al-Quran, orang yang berjumpa dengan Ramadan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Dia siapa orangnya? Kita adalah orang-orang yang mendambakan kerinduan ingin berjumpa dengan Allah. Nanti kelak tatkala dunia kita tinggalkan, kerinduan kita pengen berjumpa kepada Allah sudah melekat dalam diri kita. Saat ini pelampiasan kerinduan kita kepada Allah adalah caranya mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tentunya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa keimanannya beriringan, ngalir, sejalan dengan apa? Kualitas amal ibadahnya adalah amal soleh. Wa amilu sholihat, mereka berbuat, beramal amalan yang baik, amal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim, mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Dengan apa Allah berikan petunjuk kepada mereka? Biimanihim, dengan iman mereka. Maka bersyukur menjadi umat Rasulullah, ada iman Islam kita di dalam hati, kemudian terus dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah, dengan petunjuk.
sehingga iman Islam kita terbentuk menjadi orang-orang yang beriman yang senantiasa terus berharap ridho Allah, meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kurang-kurang untuk kita beramal baik. Malah justru kita merasa kurang bagi orang-orang yang senantiasa terus dikawal oleh Allah iman dan Islamnya. Bersyukur kalau orang beriman saat ini dengan imannya dia mau melakukan ibadah puasa, mau qiyamul lail, mau meningkatkan amal ibadah yang lainnya. Lihat bagi orang-orang yang dipanggil iman Islamnya kemudian dia mau mengerjakan perintah Allah, ntar nih kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kalau saja orang-orang yang beriman kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah untuk bisa berbuat baik dengan bulan suci Ramadan dan bahkan di luar Ramadan, mereka merasa nyaman, tentram, damai, merasa nikmat cukup. Tapi buat kita ntar, bagi kita dalam tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Entar nih kita orang-orangnya yang saat ini terus mendapatkan bimbingan dari Allah dengan hidayahnya, sehingga kita terpanggil dengan hati yang ikhlas, tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Rasulullah SAW sabdakan, siapa orang yang beriman kemudian dia beribadahnya imanan wahtisaban, dengan iman tanpa dengan berhitung. Entar nih mereka dalam surat Yunus tadi, mereka akan masuk ke dalam surga yang kenikmatannya luar biasa. Bagi kita belum merasakan nikmat, untuk merasakan kenikmatan yang Allah berikan, walaupun saat ini Allah sudah berikan fasilitas hidup, kita bersyukur dengan kondisi yang ada, walaupun belum seberapa dengan apa yang kita lihat, belum tercapai dengan apa orang-orang yang sudah miliki, nggak sirna buat kita. Karena apa? Teramat kecil bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah dengan hidayahnya. Entar kalau kitanya ukurannya kenikmatan yang amat agung, yang teramat luar biasa nanti di jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa dirasakan oleh siapa saja orangnya yang merasa nikmat cukup dengan kehidupan dunia saat ini. Nah, Ramadan membentuk diri kita. Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan buat kita untuk mengukur sejauh mana sudah kita berderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman Islam kita, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita orang yang dipanggil oleh Allah dengan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa totalitas beribadah. Semoga Ramadan ini dapat kita bawa menyertai perjalanan hidup kita menuju Ramadan yang akan datang. Kalau ini kita saat ini menjadikan Ramadan yang terbaik, TOPBGT cakep banget. Kenapa? Kita nggak punya berpikir panjang, nggak punya garansi untuk bisa Ramadan akan datang berjumpa. Karena apa jemaah sekalian, semuanya kita nyatakan Ramadan ini terbaik buat kita berusaha. Karena apa? Semua di Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah antarkan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ini bisa terbaik dan berharap terus bisa berjumpa pada Ramadan akan datang, mudah-mudahan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, lihat jamaah sekalian, kita nanti adalah orangnya yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahum fiha, ini kan doa yang sering kita baca di akhir doa munajat kita. Dakwahum fiha
subhanallah, subhanallah bihamdika, da'wahum biha subhanallah biha wa tahiyatum biha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap senantiasa ketika masuk ke dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini saat ini di dunia, pastinya kita senantiasa melazimkan bertasbih subhanallah. Maka tasbih yang sangat disenengin oleh para malaikat adalah tasbihus subhi. Tasbih ketika kita di waktu fajar tuh yang disenengin para malaikat, tasbihnya para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Maka bersyukurnya buat kita dihidupkan setelah lelap malam hari, kemudian bangun mengerjakan qiyamul lail, digerakkan lagi hati kita menuju masjid untuk sholatul jamaah. Sebelum kita melaksanakan sholatul jamaah subhi, kita ngerjain 2 rakaat qabliyah atau minas subhi, yang itu pahalanya luar biasa. Dunia wa ma fiha, subhanallah, beruntung banget buat kita orang yang senantiasa dikawal oleh Allah dengan iman dan Islam, hidayahnya dengan mudah kita melangkahkan kaki. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Allah itu akan diberikan kepada kita semuanya, jemaah sekalian. Kemudian apa? Mereka orang-orang yang senantiasa di dalamnya, berada di dalamnya, senantiasa memberikan salam, tahiyatul fiha salam. Mereka senantiasa memberikan penghormatan kepada Gusti Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Enggak lagi kita memberikan salam lagi kepada sama manusia, apalagi hormat dengan jabatan orang saat ini di dunia. Entar waktunya kita hormat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir daripada itu, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tasbih, memuji, segala puji, segala suci Engkau ya Allah, yang telah memperjalankan hidup saya dalam ketaatan dengan iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur, hormat kepada Allah dengan ketaatan. Ketika kenikmatan kita dikasih sama Allah, baiknya atau buruknya, sedikit atau banyaknya, apalagi nanti Jannatul Naim, pantasnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka diajarin dari sekarang. Ini keluar dari masjid, setelah salat isya, keluar dari masjid, setelah baca doa, keluar dari masjid, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengizinkan kami bisa simpu bersama di rumahmu ya Allah, bermunajat, beribadah dan sebagainya. Maka ya Allah, jangan Kau cukupkan sampai di sini. Antarkan kami terus bisa istiqomah di jalan. Tuh keren. Kebalikan dari orang-orang yang ada imannya tapi nggak diiringkan dengan hidayah. Ayat di atasnya Allah firmankan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Mereka ada imannya tapi mereka nggak yakin, nggak pengen perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kenikmatan dunianya saja mereka dapati, ya, akan nanti bisa kita lihat dalam surat Yunus itu. Mereka watma'annu biha, mereka merasa tentram, nyaman, sejahtera di dunia. Walladzina hum bi ayatina ghafilun, mereka lalai dengan perintah Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prolog pengajian kita pagi hari ini, biar kita tambah kuat keimanan kita dibanding mereka, orang-orang yang ada imannya, yang mereka nggak mendapatkan yahdihim rabbuhum bi imanihim, sehingga mereka merasa cukup, merasa tentram, merasa damai, merasa nikmat dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Jangankan yang sudah mewah, yang sudah nyaman, yang nggak nyaman, yang masih di bawah kategori rendah, ada imannya, mereka nggak mendapatkan hidayah dari Allah, lebih sengsara daripada mereka yang
mudah mendapatkan fasilitas dunia, tapi mereka merasa nyaman, tentram, jonjon aja dengan Ramadan. Berharap sih pengen berjumpa Ramadan, kan kalau datang Ramadan, pelangap-pelongo doang. Ada lagi yang orang-orang nggak tahu datangnya Ramadan, mau nggak Ramadan? Allah Rabbi. Ada begitu. Di sini ada apa ada? Ada juga. Dia tahu besok Ramadan, tapi nggak mengerjain puasa juga, ibadah di Ramadan karena apa? Nggak beriringan dengan hidayah. Maka lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berharap berjumpa dengan Ramadan. Dan ketika berjumpa Ramadan, menjamu dengan bulan Ramadan dengan ketaatan, gak cukup dengan tadarus, gak cukup dengan tarawih, gak cukup dengan lain-lain sebagainya, gak cukup dengan sedekah, gak cukup dengan itikaf dan sebagainya. Terus mereka berupaya, karena Ramadan satu kebaikan berlipat ganda pahalanya, kesempatan buat kita. Berbuat baik jangan menunggu kita mampu, dan bersedekah jangan nunggu banyak, tapi yang terbaik kapan di situ waktu ada kebaikan yang kita dikirakan oleh yang mampu, keluarkan apa yang kita bisa. Itu nama tercatat ibadah. Jamaah sekalian, maka kembali nih Ramadan. Kenapa sih Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Bulan yang menjadi harapan dari para anbiya, aulia, terus sampai kita. Karena istimewanya bulan Ramadan. Orang yang ibadah di Ramadan istimewa, bulannya istimewa, bulannya agung. Orang yang mengerjakan ibadah di Ramadan diagungkan oleh Allah. Orang bulan yang istimewa, orang yang diberikan kemampuan ibadah di Ramadan diberikan keistimewaan. Bulan Ramadan rahmatan wa maghfiratan wa barakatan. Ramadan penuh rahmat, penuh berkah bulannya. Maka orang yang diberikan kemampuan ibadah di bulan Ramadan, pastinya Allah akan berikan rahmatnya, ampunannya, dan keberkahannya. Maka nanti bisa diukur hasil daripada bulan Ramadan, cetakan Ramadan, didikan Ramadan. Bisa merubah enggak kehidupan kita selanjutnya menuju Ramadan akan datang. Bila mana ada, berarti Ramadan, didikan Ramadan tahun ini sukses buat kita. Tapi kalau tidak, maka perlu dipertanyakan, why, kenapa? Jangan-jangan puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ibadah kita hanya seukuran sebatas biar dilihat sama orang. Dan ketulusan kita berjumpa dengan Ramadan jangan-jangan masih ada terpaksa. Nah, bila mana sudah ada totalitas mengharap ridho Allah, imanan wahtisaban, insya Allah pastinya kehidupan kita setelah Ramadan tentang keduniaannya akan dirubah oleh Allah. Kemudian semangat ibadah kita pun juga seakan berada di bulan Ramadan, enggak kurang. Ini kan target kita pengennya begitu. Jangan kita omongin lagi banyak cobaan, banyak ujian dan lain sebagainya. Itulah tantangan orang beriman. Orang-orang lulus Ramadan, ujiannya tambah besar, tambah berat. Karena apa? Mereka akan disandangkan oleh Allah di tempat yang mulia dan akan mendapatkan karunia yang amat mulia. Maka ujiannya setelah Ramadan berat. Bila mana kita lulus menuju Ramadan lagi, insya Allah akan kehidupan beda. Lihat coba aja dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab yang saya bawa di sini menjelaskan tentang amal-amal ibadah seorang hamba keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terlebih khusus lagi adalah umat Rasulullah SAW yang telah disempurnakan syariatnya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amal ibadah seorang hamba dari keturunan anak Adam, terlebih khusus umat Rasulullah SAW, lahu baginya kembali kepadanya. Keburukan akan kembali kepadanya, kebaikan kembali kepada mereka.
Tapi perlu kita ingat, yang kita harap adalah catatan kebaikan-kebaikan, bukan catatan-catatan keburukan. Illa shaum, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Maka ibadah puasa menjadi ibadah yang sangat istimewa, prioritas dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan dalam agama. Kecuali puasa, kata Allah, li, bagiku, milikku, wa ana ajzi bi. Aku yang akan membalaskan balasan pahala tersebut. Kalau yang lain udah terbilang. Kalau puasa kita nggak tahu berapa bobot nilai pahala puasa orang yang dikatakan puasanya sah sesuai dengan syariat, nggak ada yang menyebabkan kebatalan puasa. Berapa bobot pahalanya? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita yakin bahwa Allah adalah Rahman dan Rahim, Maha segala-galanya buat kita, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, dan lain sebagainya. Kalau kita yakin di situ, pastinya Allah akan kasih yang banyak. Apalagi puasanya berkualitas. Kan yang harus kita jagain, puasa kita semakin tahun, semakin menambahnya usia kita. Sebenarnya puasa kita grade-nya harus naik. Kemarin baru strata 1. Saat ini usia kita nambah, semakin tua, badan semakin lemah. Kudunya puasa kita harus masuk pada strata kedua. Nggak lagi puasa bocah, nggak lagi puasa seperti anak kita. Mereka di bawah kita puasanya puasa umum yang semua orang bisa mampu. Tapi buat kita orang yang tadi masuk pada ayat dalam surat Yunus tadi, yang mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya, puasanya kudunya harus masuk pada strata 2, shaumul khusus. Puasa yang sudah masuk puasa khusus. Bagaimana puasa yang dikatakan strata 2 puasa khusus? Di atas satu tingkat puasa umum adalah orang yang bisa memuasakan dirinya secara zahir dan secara batin. Puasa secara zahir semua orang mampu bisa. Kenapa? Puasa umum adalah menahan lapar dari imsak sampai ghurubus syams, sampai pada terbenamnya matahari. Sampai waktu tibanya waktu maghrib, banyak orang bisa menahan. Tapi buat kita jangan sampai dikatakan sabda Nabi, nggak laisa lahu jaza illa ju' wal atos. Jangan sampai puasa kita cuman nahan lapar sama minum doang, yang secara batinnya kita nggak bisa jagain. Ukurannya apa yang disabdakan Rasulullah SAW dari hadisnya Anas. Rasulullah sabdakan itu, yang bisa membatalkan puasa batin kita adalah di antara ada 5. Di antaranya adalah al-kadzibu, adalah bohong. Bohong. Siapa yang tahu nilai orang bohong? Siapa yang tahu orang ini puasa atau enggak? Ya kan, nggak tahu. Siapa tahu lagi tengah hari siang-siang, panas, terik panas. Ya kan, sahur mah boleh sahur, oke. Ya kan, apa aja dihapok untuk menahan diri sampai sore biar nggak lapar, nggak haus. Tapi giliran ada godaan, ya kan, nggak ada siapa orang lihat, dia mindik-mindik masuk kamar, siapa yang tahu? Dia minum, dia mindo, segala macam bahasa orang kampungnya, ya kan. Keluar aja sudah pora-pora lemes sudah. Ngomong ditanya puasa lu, mas puasa, lu kagak tahu kok puasa, ya kan. Nah Allah punya cara lain. Dia diuji kejujuran kita dalam puasa. Habis dia jawab tanya puasa lu mas puasa, dia lagi puasa. Dia mau kemana? Dia mau jalan dulu. Di jalan kemana dia inginkan atau ke segala macam, tahu-tahu masuk angin ini. Ya kan, tiba-tiba masuk angin, pulang lagi.
Mau dikerokin, sebelum dikerokin muntah lah ini. Ada combro, ada gorengan, ada toprak. Dan tadi ngomong katanya lemas puasa, tuh dibuktikan sama Allah. Ya kan, kalau kita ngomong siapa? Nah ini makanya membatalkan, bohong kita. Diuji kejujuran kita. Karena apa? Yang tahu batin kita puasa atau tidak, baini wa bainallah, antara diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghibah, ghibah yang gak ada henti-hentinya, ini kita harus jaga. Kan gak terasa kita lagi jalan kemana-mana ngomongin orang segala, udah macam-macam. Yang ketiga, an-namimah, adu domba kerjaannya. Al-yaminul kadhib, sumpah palsu. Yang kelima itu adalah an-nazru bisyahwati, memandang dengan penuh gejolak syahwat, membatalkan. Makanya hati-hati kita yang masih jalan kemana-mana. Yang aman kan yang udah orang tua kita yang udah kemana-mana. Tapi sayang banget kalau kita udah diberikan kesempatan nggak kemana-mana, udah dikasihkan fasilitas oleh Allah karunianya, dunia asik jalan-jalan. Nah ini udah dikasih kesempatan masih. Makanya tuh di dalam Ihya Al-Imam Ghazali nukilkan tuh dari min kibari tabi'in Ahnaf bin Qais, ditanya tuh, udah Qais, engkau udah tua, badan udah lemah, nggak usah puasa. Inna sauma yud'ifuka, katanya. Udah nggak usah puasa. Ntar puasa membuat kamu letih, lemes, jangan-jangan sakit lagi. Wah, aki-aki yang kagak ada imannya, walaupun ini gua ambil ini, lemah. Tapi Qais jika dibilang umurnya udah lanjut, kalau puasa menyebabkan dia lemah, bahkan sakit, nggak menggugurkan semangatnya tetap untuk tetap beribadah kepada Allah. Jangankan puasa 1 bulan Ramadan, seandainya Ramadan 3 bulan pun saya akan lakukan, kalau kata beliau ini misalnya. Ya, cuma 30 hari menteng banget. Dijawab apa? Qala, dia berkata nih Qais bin Ahnaf, tatkala dilemahkan keimanannya, dilemahkan ibadahnya, diberikan kesempatan masih sehat walaupun sudah tua, badan lemah, tapi semangat ibadahnya tidak menggugurkan, mengharap ridho dan rahmatnya, dia berkata, u'idduhu li safarin ba'id, as-sabru fi ta'atillahi ahwan minas sabri min adabi. Dibilang begitu. Ini emang lu berani tanggung perjalanan jauh, wah, kalau bahasa kawan kita. Ini kalau udah sewot ngomongnya, ditanya begitu. Emang Anda siap menjamin perjalanan hidup yang perjalanan yang begitu panjang, artinya akhirat? Emang bisa menjamin? Semuanya nggak bisa. Kembali kepada kita, amal ibadah yang kita lakukan. Dijawab begitu. Selanjutnya setelah dia komen begitu, ya, aku persiapkan ini ibadah. Totalitas ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatanku dari perintah Allah dan Rasulnya, ini akan menjadi bekal aku untuk perjalanan yang begitu panjang nanti. Disambut ketaatan kepada Allah, itu lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan, lebih enak, lebih nyantai daripada kesabaran menahan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo aja coba. Kalau memang sabar kita dalam cobaan dan azab dari Allah nanti kelak, maka siapa menjadi orang yang nggak tahan. Tapi mana orang yang sanggup menahan derita, jangankan lama, sesaat aja teriak. Jangankan kesundut kebakar, ketetesan minyak panas aja teriak. Kalau enggak itu kita nggak mampu, jangan pernah berani meninggalkan ketaatan kita kepada Allah, apalagi Ramadan. Ya.
Jadi taat Ramadan, kita taat sabar aja di bulan Ramadan. Kita tunduk, kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sabar. Cuma 3 bulan 30 hari. Tarawih cuma 30 malam kalau 30 hari. Enggak ada yang lebihin. Jangankan pakai dilebihin Ramadan saat ini, orang tarawihnya kelamaan aja teriak. Itu tarawih pengen gancang aja gancang. Nikmat. Mau berapa kayak terawihnya, yang penting kita nikmatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh sabar. Ya, gampang. 5 waktu sebentar. Ya kan? Puasanya juga cuma setengah hari. Coba kalau kita puasa sebelum di sana belum disyariatkan dengan puasa Nabi Muhammad SAW. Ada yang puasanya dulu zaman dahulu puasa dari pagi, dari imsak dia puasa. Ntar sore buka, catatannya nggak boleh tidur. Tuh puasa dulu tuh banyak lagi puasa Nabi Daud ada, puasanya orang Yahudi Nasoro ada. Tapi mantapnya puasa Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang lebih dicintai, as-saum ahabbu, saum lillahi saum Daud. Allah senang tuh puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, yang sanggup habis Ramadan udah siap-siap. Ya, habis Idul Fitri puasa besok enggak, besok puasa besok enggak. Ya. Nah, kalau buat kita orang yang nggak mampu untuk melakukan itu, puasa dahar, puasa sepanjang tahun nggak mampu, puasa daun nggak mampu, paling nggak kita adalah orang yang cinta Nabi Muhammad SAW. Paling nggak setelah Ramadan, Saumu yaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin dan Kamis. Wa tsumma saumu ayyamul bait, yang kedua puasa tengah bulan setiap bulan Hijriah. Tanggal yang disebut puasa bid itu adalah puasa 13, 14 dan 15. Kalau itu aja udah kita mampu kerjakan, insya Allah sangat bagus. Nah, ini kembali puasa, makanya kita jagain puasa kita ya, biar puasanya secara zahir dan batin insya Allah bisa kita jagain. Yang penting ya kembali kepada niat kita semuanya. Makanya istimewa lagi Rasulullah SAW sabdakan, walladzi nafsi biyadi la ulubu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Coba yang aku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya aroma bau mulut orang yang puasa itu sangat bagus, sangat Allah senengin daripada aroma baunya minyak misk. Saking istimewanya puasa, mulutnya aja disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, lis-shaimi farhatani yafrahu ma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Itu orang-orang yang puasa, yang senantiasa puasanya imanan wahtisaban, dia mempunyai 2 kegembiraan. Ya, senang waktu-waktu tiba buka puasa. Ini orang yang puasa di strata 2, ya, ketika datang waktu maghrib cukup dengan 1 kurma, 1 gelas air cukup. Enggak semuanya kayak dulu kita antrian padat untuk menyambut datangnya waktu maghrib. Wah, ini mah puasa ngancam namanya, ya kan? Ada macam-macam buka puasa. Kalau buat kita orang yang sudah bisa menjaga puasa secara zahir dan batinnya, maka kenafsuannya sudah diredahkan. Karena nanti Anda, ya, tuh dia udah berjumpa, datang waktu maghrib itu alhamdulillah sehat walafiat, mampu melaksanakan ibadah puasa secara zahir dan batin. Apalagi yang kedua, girang orang yang dengan fasilitas ibadahnya, iman dan Islamnya yang senantiasa dikawal sama Allah untuk ketaatan,
kerinduan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus beriringan sepanjang waktu. Enggak lagi dia merasakan takut akan datangnya kematian yang pasti, tapi malah justru kerinduan untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di batinnya dengan iman Islamnya udah nggak ada lagi. Kapanpun waktu kematian tiba, sepanjang iman dan Islam masih ada dan Allah pun ridho, kematian menjadi kebahagiaan buat orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita saat ini, apalagi kita nih yang udah lanjut usia, saya yang udah jenggot putih, kalau masih takut dengan kematian kemudian kita menghindar dari berita, salah. Maka justru kita saat ini Ramadan buat pembentukan diri kita, ya. Itu dua perjumpaan yang sangat kegembiraan yang harus ada pada diri kita. Karena apa? Yang selanjutnya mas sekalian, kemudian pahala daripada itu berlipat ganda yang Allah berikan kepada kita. Karena biar apa? Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bisa menjaga kualitas puasanya sepanjang Ramadannya khususnya, ini kita akan nanti dibanggakan oleh Allah di tengah-tengah para malaikat. Jadi buat kita sangat luar biasa, dibanggain oleh Allah, nggak tanggung-tanggung. Di tengah-tengah para malaikat kita sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran sebab apa? Kita bisa menaklukkan tarqus syahwati li ajli. Karena kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan menaklukkan hawa nafsu kita dari menturutkan keinginan tentang keduniaan, dan bisa menaklukkan hawa nafsu kita dari keinginan yang dapat merusak ibadah puasa, menghilangkan pahala ibadah kita. Nah makanya orang kayak gini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azza wa jalla yubahil syar. Allah akan membanggakan di seorang pemuda yang dapat menaklukkan hawa nafsunya, menurutkan hawa nafsunya keinginan tentang dunia li ajli, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk Allah. Ini ntar mereka akan dimuliakan. Kalau saja anak muda, pemuda yang bisa menaklukkan hawa nafsunya bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah para malaikat, lalu bagaimana orang yang sudah lanjut usia tapi mereka melebihi dari semangatnya para pemuda? Pastinya lebih bagus. Pastinya udah akan lebih bagus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya terakhir hadis yang saya sampaikan dalam kitab ini dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadana bi fadlihi ala syuhuri. Ini Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan ini afdal syuhur, paling utamanya bulan daripada bulan-bulan yang lain. Apa bedanya? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa orang yang dapat menegakkan, mendirikan di ibadah di bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisaban, kharaja, telah keluar dari dirinya tuh orang yang puasa dan beribadah di malam harinya, min dzunubihi, dari segala dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummu, seperti mana bayi yang baru saja dilahirkan dari kandungan bunda yang tercintanya. Luar biasa. Langsung jamaah sekalian, ya. Jadi Ramadan itu, ya, dalam hadis selanjutnya ini dari Abu Hurairah, innallaha farada siyama ramadana wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi ya yaumi waladatu ummu. Jadi beriringan, kalau orang beribadah di bulan Ramadan enggak cukup dengan puasa, tapi harus beriringan
pagi sampai sorenya puasa, menahan hawa nafsunya dari makan dan haus, kemudian dari hal yang membatalkan puasa, kemudian malamnya harus qomahu, harus beribadah. Artinya apa? Kudu beriringan terawih, paling nggak terawih. Kalau ntar malam habis terawih nggak qiyamul lail, ya paling nggak tarawih menjadi ukuran. Man somahu wa qomahu, orang yang mampu puasa siang harinya kudu harus mengiringi ibadah malamnya adalah paling nggak tarawih. Apalagi tarawih ya entar tengah malam dia naik lagi baru nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berdua-duanya kita kerja ini, itu kawaladatu ummu. Dosa kita terhapuskan, tiada dosa laksana suci bersihnya sang bayi yang baru saja dilahirkan dari kandungan seorang ibunya. Walaisa abdun mu'minun yusalli fi lailatin, dan tidak ada seorang hamba mukmin yusalli salat fil lailatin pada malam hari illa kataballahu lahu alfan wa khamsu mi'ati hasanatin bi kulli sajdatin. Allahu akbar. Jadi orang yang tadi udah bisa puasa, dia rangkai dengan ibadah malamnya, disambung tuh. Ini puasa sembahyang malam harinya, melainkan Allah catat itu orang dengan balasan pahala alfan wa khamsu mi'atin, berarti 1.500 hasanatin. 1.500 kebaikan bikuli sajdatin, setiap sujud. Maka Ramadan kudunya sujudnya harus banyak. Sayang banget kalau kita masih perhitungan sujud di bulan suci Ramadan. Bukan wayaknya, waktunya lagi buat kita menyalahkan atau menghindar perselisihan antara taraweh yang 11 yang buat 3 udah bukan ukuran. Ukurannya buat kita sebanyak mana Allah berikan kesempatan kita berjumpa Ramadan, sujud ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi target. Kenapa? Teramat sayang pahala yang Allah berikan kepada kita setiap sujud, 1.500 kebaikan. Kita nggak dapetin lagi nilai pahala ini di luar Ramadan. Makanya tambahin lagi. Jangankan pakai 11-23, ada yang tarawih pakai 46 rakaat, 47 rakaat. Bahkan ada yang lebih tenang. Ukurannya apa? Tadi tuh sujudnya pikuli sajdatin. Ya, setiap sujud kita bernilai pahala yang berlipat ganda. Wa banalahu baitan fil jannati, bagi orang yang sudah tercatat pada sujudnya berlimpah pahala dari Allah, banalahu telah dibangunkan baginya tuh orang yang mampu baitan fil jannati, rumah di dalam surga. Pantas dalam hadis yang lain sampaikan nanti di yaumil kiamat udah orang-orang pecinta Allah, pecinta Rasul yang sudah masuk ke dalam surga. Kemudian dia disebut lagi menjadi orang yang punya prioritas masalah puasa. Nanti dia dipanggil lagi oleh Allah. Aina shaimun, mana orang-orang yang tukang puasa? Kan kalau udah hobi disebut tukang, apa ahli tukang. Nah kalau kita puasa juga ada tukangnya juga. Ini orang tukang puasa itu gitu. Kan keren daripada dikasih tadi bilang tukang apa gitu. Mendingan disebut tukang puasa. Entar di surga, udah di dalam surga dipanggil. Kalau ini rumah dibangunkan. Kalau entar orang yang istiqomah dalam puasanya dipanggil aina shaimun. Mana orang-orang yang tukang puasa? Masuk ke dalam surga, udkhulu, masuklah dalam surga. Min babir royan, dari pintu yang namanya royan. Nanti royan itu pintu surga di dalam surga, prioritas untuk orang-orang yang istiqomah dengan puasanya. La yadkhul ghairuhu, tidak akan masuk orang selain yang tukang puasa. Fa idza dakhulu, apabila mereka orang-orang yang tukang puasa sudah masuk ke dalam
pintu yang namanya royan ugliko layan hulu goiro, ditutup, dikunci rapat-rapat.